المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله القائل بحقوق الله عدد ما في علم الله وعلى آله وصحبه ما ضاقت إلا وفرجها الله أما بعد وقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala bentuk syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, limpahan nikmat-Nya, atas berkat-Nya lah, berkat taufik dan hidayah-Nya kita bisa kembali berkumpul di tempat yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di majlis di mana kita semuanya berdoa, mengharap, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala biar dijadikan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu dibimbing dalam kehidupannya, baik dunia kita ataupun akhirat kita nanti. Karena itu selawat dan juga salam semoga tercurah ruahkan kehadirat junjungan kita semuanya, Nabiyuna wa nabiyukum wa nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sang suri tauladan abadi kita, panutan umat sedunia, rahmatan lil alamin, yang kita semuanya mudah-mudahan bisa melaksanakan segala sunnah-sunnahnya, segala perintahnya, mengikuti segala contoh-contohnya dari sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, minal lahdi ilal mahdi, sampai kita di ayuman ibu kita, sampai kita di liang lahat nanti. Semoga sunnah-sunnah yang Nabi berikan kepada umatnya bisa kita laksanakan semaksimal mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa bitahi babi yasar sayyidina wa maulana Muhammadin mukhtar wa alihi wa athhar adada ni'amillahi wa ifdali. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkur wa tazkir wa nafa'a wal intifa' wal ifada wa istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha wajhillah marudatihi wa qurbihi wa sawabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali radhiyallahu anhu, nafa'ana Allah wa iyyakum bi 'ulumihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Qala radhiyallahu anhu al-khoslatu tsaniyah ala takuna himmatuka fi wa'zika ayyam firul khalqu fi majlisika wa yuzhirul wajda wa yashukku siyab liyuqal ni'mal majlis hadza. Alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul di majlis ini dalam rangka ngaji bersama, ngingetin bersama, muhasabah bersama. Semoga walaupun kita muhasabahnya seminggu sekali bisa ya ta'assar fi nufusina, bisa berpengaruh, bisa ngepek untuk diri kita semuanya. Kita sampai pada al-khoslah as-saniyah, ke perkara yang kedua, di mana kita
dengan tujuan kita memberikan mau'izah, dengan tujuan kita memberi tazkirah, adalah seakan-akan kita ada di dalam bahaya yang kita juga pengen agar bahaya itu tidak tertimpa kepada orang sekitar kita. Kita tidak pengen bahaya yang datang itu tertimpa dan mengenai orang-orang yang tercinta kita. Makanya kita memberikan mau'izah. Ini yang disebut dengan orang ngasih mau'izah, ngasih tazkirah. Jadi kayak ada kebakaran. Ada kebakaran, kita yang tahu duluan ya kita peringatin orang. Kalau kita memperingati ada kebakaran ya kita juga lari. Jangan sampai kita nggak sama kayak kita ngomong. Kita ngomong begini tentang ahwal hari kiamat, tentang faedah, tentang larangan, tentang perintah, tentang dosa, tentang maksiat, tentang taat, tentang puasa. Kalau kita nggak melaksanakannya sama aja bumerang untuk kita, akan makan diri kita sendiri. Kalau kita nggak lari dari bahaya yang kita kasih tahu, ya kita akan terbakar ataupun kita akan hanyut di dalamnya. Ini perumpamaan orang yang ngasih tazkirah, ngasih peringatan, ngasih mau'izah kepada orang. Makanya yang kedua, al-khoslah hasaniyah. Qala radhiyallahu anhu, alla takuna himmatuka fi wa'zika ayan firul khalqu fi majlisika. Jangan sampai kita punya maksud atau tujuan dari kita memberikan mau'izah itu biar orang yang dengar omongan kita itu pada nangis. Nih gua ngomong biar nih yang dengar pada nangis. Kayaknya bagaimana gitu. Kalau kita ngomong yang dengar sampai enggak hebat. Jangan sampai punya tujuan kayak gitu. Jangan sampai kita punya tujuan biar orang yang kita kasih tazkirah, orang yang kita kasih mau'izah, orang yang kita kasih nasihat itu nangis. Jangan sampai punya tujuan kayak gitu. Dia mau nangis enggak, bukan urusan kita, urusan di jangan sampai kita. Jadi tujuan kita bukan lillahi ta'ala. Tujuan kita bukannya ngasih manfaat, tapi ngasih dia biar mewek, biar nangis. Jangan sampai jadi ayang firul khalqu fi majlisika. Biar pada semajlis semuanya nangis semuanya. Atau wa yuzhirul wajda wa yashukku siyab, ataupun biar supaya orang yang dengar kita punya mau'izah, kita ngomong seneng sama kita. Ataupun mereka marah-marah, bisa emosi sampai mau nyobek-nyobek baju, emosinya sampai begitu. Jadi jangan sampai kita punya tujuan ngasih mau'izah biar orang senang sama kita. Ini anaza, ini gua. Jangan sampai begitu. Jangan sampai punya tujuan bikin orang jadi nangis, ataupun jangan sampai kita punya tujuan orang tuh biar senang sama kita. Ya. Jangan sampai. Ataupun orang bisa meluapkan emosinya. Ya, bisa meluapkan emosinya karena omongan kita. Liuqal biar dikata ni'mal majlis hadza, ini majlis yang paling bagus. Ini paling cakep. Ini majlis di sini yang cakep. Karena apa? Semua jamaah majlis pada nangis semuanya. Semuanya jamaah majlis semuanya pada meluapkan emosi semuanya. Enggak, bukan seperti ini majlis. Bukan. Biar kata orang ini majlisnya paling cakep. Ni'mal majlis hadza. Enggak. Jangan sampai. Biar mereka nangis, bukan karena tujuan kita, bukan. Karena mereka memang mawas diri. Emang kita punya salah, kita punya dosa, ya kita nangis. Bukan karena tujuan kita yang ngasih itu. Karena apa? Ya. Li'anna kullahu mailun lid dunya, karena itu semuanya ya cenderungnya kepada duniawi. Cenderungnya kepada dunia, bikin orang jadi nangis, bikin orang jadi senang sama kita. Dan orang mau senang sama kita nggak ada urusan ya, nggak ada urusan, nggak ngaruh sama keimanan kita. Orang mau nangis sama kita mau kasih mau'izah, nggak bakalan ningkatin iman dan takwa kita.
Malah kalau kita punya tujuan seperti itu, yang kusuk akan kurang iman kita. Ya, jadi semuanya itu mailun di dunia, semuanya ngarah ke duniawi. Memang kemasannya akhirat, tapi semuanya ngarahnya ke duniawi. Karena himmah kita, tujuan kita, maksud kita bukan lillahi ta'ala, bukan ibtigha amrullah, bukan nyari ridhonya Allah. Bikin orang nangis biar terharu, enggak. Nah, wa huwa yatawalladu minal ghaflah. Ini yang terlahir dari kelalaian kita. Kita lalai, kita lupa bahwa yang namanya ngasih peringatan adalah ngasih peringatan tanda bahaya, dan kita pun harus lari dari bahaya itu. Kalau sampai kita punya tujuan biar bikin nangis orang, biar orang senang sama kita, ini yatawalladu minal ghaflah, ini terlahir dari karena kita lalai. Kita lupa sama Allah, kita lupa sama Rasulullah, kita lupa pesan-pesan guru kita semuanya. Pesan-pesan. Makanya bal yang bagi ayyakuna azmuka wa himmatuka an tad'uwan nas minad dunya ilal akhirah. Tapi ya hendaknya an yakuna azmuka, keinginan kita, maksud kamu ya, an tad'uwan nas, ngajak orang minad dunya ilal akhirah, dari dunia kepada akhir. Yang tadinya dia dunia hanya 50%, bisa dikurangin terus karena sering dengerin kita punya nasihat. Wa minal ma'siyah, dari kemaksiatan kepada ketaatan. Dari kemaksiatan kepada ketaatan. Jadi minad dunya ilal akhirah wa minal ma'siyah ila ta'ah, sebagaimana doanya Imam Haddad, Allahumma qulna wal muslimin minasyaqawati ila sa'adah wa minal nari ila jannah wa minaz zunubi ilal maghfirah wa minal isaati ilal ihsan ila akhir. Ini doanya Imam Haddad. Wa minal hirsi ila zuhud, dari yang namanya rakus, tamak ya, kepada ila zuhud, kepada zuhud. Zuhud ini bukannya benci dunia, tapi yang namanya zuhud ini mengutamakan akhirat daripada dunia. Ini namanya zuhud. Ini namanya zuhud. Bukan ninggalin dunia, bukan benci dunia, tapi mengutamakan akhirat daripada. Kita jadikan dunia itu tangga buat kita meraih kesuksesan di akhirat. Makanya kata Imam Ghazali, dunia itu bagaikan bebatuan. Nah, batu itu kita bikin jadi tangga biar kita bisa naik. Makanya harus dunia. Tapi harus zuhud, jangan hirs. Harus zuhud, harus lebih mengutamakan akhirat. Wa minal bukhli ila sakha, yang dari mahil, dari pelit. Dari pelit kepada kedermawan. Kita pun enggak pelit ngasih nasihat orang, enggak pelit juga kita nerima nasihat dari orang. Jadi bukan hanya memberi, tapi nerima juga jangan pelit. Jangan hanya mau nyemberi aja, nerima enggak mau. Minal bukhli ila sakha, dari yang namanya bakhil, pelit, kikir segalanya, kikir zahiran wa batin, enggak mau ngasih. Ila sakha, kepada kedermawan. Wa minal ghururi ila taqwa, dan dari ketertipuan ya, dari ketertipuan kita ya, ila taqwa, kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Karena antara musyrik dan tidak musyrik itu udah samar sekarang, udah samar. Wa tuhabbiba ilaihimul akhirah, juga kita ngasih bagaimana kita bisa menumbuh cintakan di hati teman kita, menumbuh cintakan di hati orang-orang yang dengar omongan kita itu cinta akan akhiratnya. Cinta akhirat ini susah sekali. Susah sekali. Bagaimana kita bisa begitu? Makanya kita raih sama-sama. Dan yang harus, misalnya harus, enggak boleh harus. Jadi waktu habib ilaihimul akhirah, dan kita mentumbuh cintakan yang namanya akhirat di hati-hati kita semuanya, di hati-hati teman kita, di hati orang-orang sekitar kita, orang-orang yang kita kasih peringatan.
li'annal ghalib ala tibaihim az-zaykhu an-nahj syar'i. Karena yang mayoritas ya, tabiat kebanyakan orang sekitar kita ini, kalau kita bisa definisikan, itu rata-rata tabiatnya mereka, kebiasaan mereka itu az-zaykhu an-nahj syar'i. Ini keluar dari syariat. Kebanyakan kita keluar dari syariat. Enggak mau ngikutin syariat kebanyakan dari kita. Makanya dalam Al-Qur'an wa qulil ma tashkurun. Sedikit sekali yang syukur. Emang Allah udah kasih kaul sama kita. Jadi memang tabiatnya kita keluar dari manhaj syar'i. Keluar dari syariat kebanyakan. Hidupnya udah hidup aja, ngikut aja. Jadi kalau kita lihat mayoritas umat, mayoritas manusia itu semuanya az-zaykhu an-nahj syar'i, keluar dari manhaj syar'i, dari syariat. Kebanyakan ya, hanya segelintir orang. Dari segelintir orang aja diperes lagi. Mana yang paling bertakwa? Mana lagi yang disebut dengan al-mursyid? Diperes sedikit sekali. Makanya orang alim sedikit. Sekarang bukan orang soleh, yang baqiyatus solih. Sekarang yang ada itu baqiyatus solih. Sisa-sisa orang soleh. Udah nggak banyak lagi. Udah sekarang jadi udah peresan. Kebanyakannya yang kebuang, kebanyakan yang kasar kali. Yang murni-murninya udah jarang sekarang. Makanya beruntung kita yang kenal orang soleh, yang dekat sama orang soleh. Jadi emang ghalib, mayoritas manusia itu semuanya cenderung keluar dari manhaj syar'i, keluar dari syariat. Ya kalau kita lihat sekitar kita, ya kayak waktu duha ya. Waktu duha kan banyakan orang di jalanan, sama banyakan orang yang lagi gelar sujadah di rumahnya. Banyakan orang di jalanan waktu duha. Waktu sholat di masjid ataupun di musola, banyakan yang ada di rumah daripada yang ada di masjid sama yang di musola. Ya. Setiap RT aja kita lihat. Jadi kebanyakan. Ini makanya tiba'uh tabiatnya itu semuanya keluar dari manhaj syar'i. Musola kan tiap RT ini. Kalau kita hitung-hitung, banyakan yang di rumah sama yang bukan banyakan yang di rumah lagi, kebanyakan yang di rumah. Udah kebanyakan banget yang di rumah. Coba misalnya itu satu kampung, satu RT pada ke musola semuanya, itu sesek tuh musola. Kayak Masjidil Haram ya. Kayak Masjidil Haram sesek. Kayak Masjidil Haram. Ini sangat banyak. Makanya kata Imam Ghazali, ini ghalib. Kebanyakan mereka yang keluar, yang nggak mau. Ya, makanya syukur kita termasuk nahnu minhum. Kita termasuk orang-orang yang masih ada di jalurnya syariat. Kita termasuk untung. Ini udah termasuk peresan ini kita. Udah termasuk peresan. Untung nggak keluar ember kita. Kita masih masuk sehari-hari ini. Ya, masih banyak. Jadi kebanyakan ada yang dulu. Kebanyakan. Makanya bersyukur kita bersyukur. Ini. Jadi memang kebanyakan tabiat itu keluar dari majlis syar'i. Kemudian wasa'yu fi ma la yardallahu ta'ala bi. Kebanyakan mereka berusaha kepada apa yang enggak diridhoi oleh Allah. Kebanyakan manusia, mereka berusaha pada apa yang tidak Allah ridhoi. Bukan hanya mereka, juga kita, ngomongin saya juga. Nah, kalau kita punya kerentek, enggak totalitas. Setiap waktu kita nyari ridho Allah. Malah ada hal-hal banyakan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'syaru bil akhlaqir radhi'ah, dan jadi bertamak beristi'syar bil akhlaqir radhi'ah, berpenampilan dengan akhlak yang jelek. Dengan akhlak yang jelek. Kalau kita hitung nih, orang yang makan berdiri sama yang makan duduk, banyakan makan yang berdiri, ya. Banyakan makan yang berdiri. Ini isti'syar bil akhlaqir radhi'ah.
Banyakan makan yang berdiri. Makanya kita termasuk untung. Masih termasuk untung bisa makan duduk, bisa makan pakai tangan kan, bisa makan pakai tangan kanan. Udah termasuk peresan kita. Peresan. Itu syukur. Ini jadi tabiat manusia itu banyak keluar dari jalannya Allah. Banyak keluar dari jalan syariat. Yang kedua, kebanyakan mereka berusaha pada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kebanyakan berakhlak, berperangai, berperilaku dengan akhlak ar-radhi'ah, dengan akhlak yang jelek, bukan akhlaknya Rasulullah. Bukan saya ngata, Imam Ghazali menuliskan di sini. Emang benar kalau kita lihat. Ya, andai kata semuanya pada bil akhlakil karimah, semuanya nyari ridho Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya enggak ada. Agak ada yang berubah. Makanya benar kata dalam kitab Al-Qirtos, kalau misalnya itu pahala ditampakkan ya sama Allah Subhanahu wa taala, pahala majlis ilmu, majlis sholawat, pahala sholat, pahala zakat ditampakkan oleh Allah, itu semuanya berbondong-bondong. Semuanya akan demonstrasi, berebut pahala. Untung nggak ditampakkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya bukan saya yang ngomong. Jadi ini yang dituliskan oleh Imam Ghazali. Ini kebanyakan mereka. Makanya kita termasuk untung, kita syukur termasuk peresan-peresan yang murni, peresan-peresan yang baik. Makanya fa'alqi fi qulubihim ar-ru'ba. Fa'alqi fi qulubihim ar-ru'ba. Kita tanamkan pada hati mereka. Tanam pada hati kita, pada hati kawan-kawan kita, pada hati orang yang kita cintai, ar-ru'ba, biar takut sama Allah Subhanahu wa taala. Wa raw'ihum wa hazirhum amma yastaqbiluna minal makharib. Kita kasih tahu, kita kasih peringatan sama orang-orang yang tercinta, orang-orang yang ada di sekitar kita, tentang akibat-akibat yang akan mereka timpa kalau mereka mengerjakan seperti itu. Ya. Bacakan in khairun fa khairun wa in syarrun syarrun. Wala'alla sifatin batinihim tataghayyur. Mudah-mudahan sifat batinnya mereka, batin kita semuanya, batinnya kawan kita semuanya bisa berubah. Bisa berubah minad dunya ilal akhirah, dari dunia kepada akhirat. Wa muamalata zahirihim tatabaddal. Dan muamalah batin kita, muamalah zahir kita bergaul sama teman kita, sama guru kita, sama kawan kita, sama tetangga, sama istri, sama anak kita semuanya bergantian tetap. Wa yatadhaharu al-hirsa war-rughbata fi ta'ati war-ruju'i 'anil ma'siyah. Dan kita bisa rakusnya bukan rakus maksiat, tapi rakus ibadah. Cinta akan taat, dan kita menjauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza tariqul wa'zi an-nasihin. Wa hadza tariqul wa'zi wan-nas. Ini cara kita memberikan mau'izah, cara kita memberikan nasihat. Jadi kita lari juga. Jangan kita ngasih nasihat tapi kita enggak pernah ngeh dengan nasihat yang kita kasih. Kasihlah nasihat seakan-akan kita ngasih peringatan akan ada bahaya kebakaran yang menimpa kita. Kalau kita enggak lari, kita akan terbakar. Kalau mereka enggak lari dari peringatan kita, maka mereka akan terbakar. Jadi kita lari semuanya. Kasihlah nasihat dan mau'izah seakan-akan ada banjir yang akan menimpa kita. Kalau kita enggak lari, maka kita akan tertimpa banjir. Orang-orang yang kita cintai juga akan tertimpa banjir. Ini hadza tariqatul wa'zi wan nasihah. Ini cara kita bagaimana mengasih nasihat buat kita semuanya, buat kawan-kawan kita semua. Wa kullu wa'zin la yakunu hakadza. Enggak semuanya mau izo kayak gini ya. Enggak semuanya mau izo kayak gini. Susah dapatnya kita. Susah dari sekian mau izo yang kita dengarkan, paling beberapa yang bisa. Wa kullu wa'zin la yakunu hakadza.
Fahuwa wabalun ala man qala wa yasma. Kadang-kadang jadi wabal buat saya yang ngasih, buat mereka, buat yang dengar juga kadang-kadang. Jadi semuanya. Jadi intinya kita kasih nasihat bagaimana biar kita enggak terbakar oleh api, tidak terhanyut oleh banjir. Kita lari juga sama kayak Mas. Jangan sampai jadi wabal, jadi bahaya untuk kita semua. Alaman qol wa yasma, pada orang yang berkata dan orang yang dengar. Biar semuanya selamat. Kita selamat, orang juga jangan orang selamat kitanya hanyut. Jangan orang selamat kitanya terbakar. Jangan sampai, jangan kayak lilin nerangin orang tapi terbakar habis. Ya, habis. Jadi jadilah matahari. Jadilah sebagaimana yang dikatakan oleh para aslaf as-solihun. Kalau mereka ngasih mauizah makan, mereka akan nambah. Kalau mereka ngasih sedekah, mereka akan tambah kaya. Hadza huwa thariqul wa'zi wan nasiha. Mudah-mudahan kita bisa ngasih nasihat buat diri kita sendiri, ya. Buat diri kita sendiri, minimal buat orang-orang yang tercinta untuk kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Balqila wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana